sound ready, 3, 2, 1, action. Lihat nih, video TikTok capres yang lagi viral, kocak banget. Iya, boy, itu trending banget. Aku lihat di Instagram banyak akun yang repost. Tapi kalian udah nonton gak debat capres semalam? Aku nonton, seru banget loh. Apalagi pas sisi tanya jawabnya. Kelihatan banget gimana cara mereka komunikasiin programnya. Aku sih nggak nonton ya. Debat capres itu kayak ngebosenin banget, mending nonton drakor yang lebih happy. Aku nggak nonton full sih, tapi kalau dilihat dari ringkasan dan juga komentar netizen, dari situ udah kelihatan sih siapa yang disukain sama publik. Nah, ini contoh nyata teori uses and gratifications, di mana kita mengonsumsi media politik yang sama, tetapi dengan tujuan dan juga kepuasan yang berbeda-beda. Hah? Maksudnya gimana tuh? Jadi gini guys, teori ini tuh bilang kalau kita itu nggak cuma jadi penonton yang pasif, tapi kita selalu punya kendali yang utuh terhadap media apa yang akan kita pilih dan juga konsumsi, dan yang pastinya sesuai dengan kebutuhan kita. Kayak aku dong, aku suka konten politik yang ringan yang bisa dibagikan, jadi aku pilih yang informatif tetapi tetap asik. Nah, kalau aku cari informasinya terlebih dahulu agar ngerti program kerja mereka itu seperti apa, supaya nantinya aku nggak bingung untuk mengambil keputusan. Kalau aku ya, jujur aja, aku pakai media itu cuma buat hiburan aja sih. Tapi kalau dipikir-pikir, tetap nyangkut juga ya konten politik lewat humor. Nah itu dia, Vo mungkin nggak cari informasi politik secara langsung, tapi tetap terpapar konten yang lucu. Itulah gratification, bentuknya mungkin sebagai hiburan, tapi tetap membawa pesan politik di dalamnya. Jadi menurut kalian cara kita pilih media ini bisa pengaruhi pilihan politik kita nggak? Jelas. Kalau kita konsumsi dari satu sisi aja, kita bakal bias nantinya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk cek dari berbagai sumber yang ada. Dan sadar juga kenapa kita bisa percaya sama satu media, tapi kita bersikap skeptis sama yang lain. Itu termasuk literasi media loh. Aku baru nyadar meskipun aku nggak nonton debat, pikiranku bisa terbuka karena media sosial ini. Jadi pengaruhnya cukup besar juga ya. Ngaruh banget, justru karena sekarang media sosial itu nyebar lebih cepat. Dan kadang informasinya juga pengaruhnya lebih besar dari media formal. Benar. Jadi intinya teori ini bilang bukan media yang mengatur kita, tapi kita yang memilih media itu. Betul, kita semua ini punya kebutuhan. Ada yang cari info, ada yang cari hiburan, dan ada juga yang cari opini teman. Tapi semuanya itu punya dampak ke sikap politik kita. Wah, aku jadi pengen nyoba nonton debat juga biar nggak cuma dapat potongan lucunya aja. Aku juga, tapi sambil nyemil popcorn ya biar lebih seru. Oke, deal. Nonton sambil mikir. Pemilih yang cerdas itu bukan cuma soal hafal program, tapi tahu kenapa kita bisa percaya sama sesuatu. Setuju? Setuju. Teori uses and gratifications menunjukkan bahwa kita sebagai audiens aktif memilih media berdasarkan kebutuhan pribadi, seperti hiburan, informasi, hubungan sosial, atau validasi opini. Dalam komunikasi politik, kesadaran ini membantu kita menjadi pemilih yang lebih sadar dan bijak. Scroll boleh, nge-stalk oke banget. Tapi jangan lupa